Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Elis dalam pembelajaran matematika hari ini. Hari ini kita akan membahas lanjutan materi mengenai pengolahan data. Namun sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa keberkahan dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Baiklah, sekarang kita akan mulai materi kita hari ini, yaitu mengenai pengolahan data pada bagian yang ketiga. Pada bagian ketiga ini, kita akan fokus belajar mengenai ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data akan ada 3 yang kita pelajari. Ada mean, median, dan modus. Mean adalah rata-rata, median disebut juga nilai tengah, dan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Ketiga hal inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita akan belajar mengenai modus. Modus tadi disebutkan juga dengan nilai yang paling sering muncul. Modus dapat ditentukan dengan melihat data yang frekuensinya paling banyak atau yang paling sering muncul. Kalau pada tabel kalian bisa lihat yang frekuensinya paling banyak, maka itulah modusnya. Sedangkan dalam diagram batang, modus dapat langsung diketahui dengan melihat batang yang paling tinggi atau batang tertinggi. Nah, itulah modusnya. Agar lebih paham, kita lihat contoh yang pertama. Pada tabel berikut ini, ada berat dalam kilogram dan frekuensi. Frekuensi itu maksudnya banyaknya ya, banyaknya yang memiliki berat 30 kg. Ada 6 gitu. Bisa dilihat ya, di sini ada berat dalam kilogram dan ada frekuensi. Maksudnya frekuensi di sini adalah contoh yang pertama, berat 30 kg yang memiliki ada 6. 36 kg ada 5 yang memilikinya. Seperti itu artinya ya. Nah, sekarang tentukan modus dari data di samping. Nah, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, kalau pada tabel kita bisa lihat dari frekuensi yang paling banyak. Frekuensi yang paling banyak adalah ini, 7. Maka modusnya adalah, ya teman-teman hati-hati ya untuk menentukan modus. Modusnya bukan yang 7. 7 ini kan hanya banyak frekuensinya. Jika ditanya modusnya, maka jenis datanya yang kamu sebutkan. Di sini jenis datanya kan berat kilogram. Maka yang harus kalian tulis adalah modus adalah data yang paling sering atau banyak muncul, yaitu 44 kg. Jadi yang dituliskan sebagai modusnya adalah yang 44 kg. Seperti itu ya Kak ya. Jadi bukan yang 7-nya. 7 ini hanya menunjukkan bahwa dia yang paling banyak. Siapa yang paling banyak? Berarti jenis datanya yang ada di depannya, yaitu yang 44 kg. Insya Allah bisa dipahami ya Kak ya. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Lihat contoh soal yang kedua ini. Jumlah siswa kelas 6 ada 48 orang. Sebanyak 8 orang mengikuti kegiatan futsal. 10 anak mengikuti kegiatan taekwondo, 12 anak mengikuti kegiatan renang, dan sisanya mengikuti kegiatan menari. Modus data tersebut adalah, jika kalian menemukan soal cerita seperti ini, maka teman-teman biasakan menuliskan diketahuinya dulu. Pertama, yang diketahui ada anak yang mengikuti futsal adalah 8 orang. Yang mengikuti taekwondo 10 orang, yang mengikuti renang 12 orang, dan yang mengikuti menari adalah sisanya. Berapa sisanya? Kita belum tahu. Di situ hanya disebutkan sisanya. Yang ditanya modusnya yang mana gitu ya.
Apakah futsal, taekwondo, renang, atau menari? Kita belum bisa menentukan siapa yang menjadi modusnya, karena kita tidak tahu menari itu ada berapa orang. Berarti tugas teman-teman harus mencari dulu, yang menari ada berapa orang. Nah, kita jawab, tentukan terlebih dahulu banyak yang menari. Caranya, karena totalnya ada 48 orang, sudah diketahui yang futsal berapa, taekwondo berapa, renang berapa, berarti sisanya menari. Karena ditanya sisa, maka dikurang. Siapa yang dikurang? Jumlah seluruh siswanya dikurang dengan yang sudah diketahui. Nah, seperti ini. 48 dikurang 8, dikurang 10, dikurang 12. Hasilnya 18 orang. Jadi, yang menari ada 18 orang. Nah, di sini kita jadi tahu. Futsal 8 orang, taekwondo 10 orang, renang 12 orang, menari 18 orang. Berarti, siapakah yang menjadi modus? Tentu yang paling banyak. Nah, yang paling banyak di sini adalah 18 orang. Siapa yang 18 orang? Menari. Berarti modusnya adalah menari. Seperti itu ya, Kak ya. Jadi bukan angka 18 orangnya yang jadi modus, tapi jenisnya, yaitu menarinya yang jadi modus. Bisa dipahami ya, Kak ya? Angka 18 ini hanya menunjukkan bahwa dia angka yang paling banyak. Sedangkan modusnya adalah jenisnya, yaitu menari. Baiklah, kita akan lanjut yang berikutnya. Yang berikutnya akan kita pelajari, yang kedua adalah median. Median atau yang disebut juga dengan nilai tengah. Untuk memperoleh median atau nilai tengah, kalian perlu mengurutkan data terlebih dahulu. Nah, untuk pengurutannya, teman-teman boleh dari yang paling besar ke yang paling kecil, atau dari paling kecil ke yang paling besar. Yang penting, teman-teman mengurutkannya dengan tepat. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, berikut adalah data banyak telur dalam kilogram yang dihasilkan oleh peternakan ayam selama 9 hari. Ada 105 kg, 104 kg, 106 kg, 100 kg, 103 kg, 102 kg, 106 kg, 103 kg, dan 105 kg. Tentukanlah median data di atas. Nah, teman-teman diminta untuk menentukan median atau nilai tengah. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa untuk menentukan median, maka teman-teman harus mengurutkan data tersebut dari yang paling kecil ke paling besar, atau dari paling besar ke paling kecil. Nah, di sini Bu Elis akan mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ada 100 kg, 102 kg, 103 kg, 103 kg, 104 kg, 105 kg, 105 kg, 106 kg, 106 kg. Nah, ini sudah diurutkan. Jika sudah diurutkan, teman-teman tinggal menentukan nilai tengahnya. Bagaimana caranya? Caranya mudah sekali. Cukup teman-teman, agar mudah, coret sebelah kiri 1, maka kanan harus dicoret juga 1. Kiri coret 1, kanan coret 1. Lakukan terus sampai ketemu di bagian tengah. 103 coret, 104 coret, kiri coret, kanan coret. Nah, jika sudah seimbang kanan dan kiri sama-sama 4 yang dicoret, tersisalah di bagian tengah. Nah, maka ini adalah nilai tengahnya. Maka diperoleh median atau nilai tengahnya adalah 104 kg. Bagaimana teman-teman? Mudah sekali tentunya ya. Nah, agar lebih memahami lagi, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, data banyak pensil yang terjual dalam lusin di sebuah toko buku selama 12 hari adalah sebagai berikut. Ada 2, hari pertama 2, hari kedua 9, hari ketiga 5, berikutnya 6, 8, 9, 4, 8, 9, 5, 1, dan 3. Nah, dari data tersebut, teman-teman diminta tentukanlah median data di atas. Seperti soal nomor pertama, langkah pertama kalian harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Di sini boleh tetap menggunakan urutan data dari yang terkecil ke yang terbesar.
Jika diurutkan, diperolehlah urutannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 8, 8, 9, 9, 9. Jika sudah, ikuti langkah yang berikutnya sama. Coret dari kiri 1, kanan 1. 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 Tersisa 2 di bagian tengah. Jika kita coret, maka tidak ada hasilnya. Nah, jika sudah selesai, tinggal 2. Bagaimana caranya, Bu? Kalau yang tadi kan tinggal 1, gampang ya. Nah, ini ada 2. Lalu bagaimana cara menentukan mediannya? Caranya, jika kalian menyisakan 2 angka di bagian tengah, cara menentukan mediannya adalah jumlahkan kedua angka tersebut, jumlahkan kedua angka di tengah. Pada soal ini yaitu 5 dan 6. Kita jumlahkan lalu dibagi 2. Nah, 5 tambah 6 itu hasilnya 11. Dibagi 2, hasilnya 5,5. Jadi, median pada data tersebut adalah 5,5. Maka diperoleh median adalah 5,5 lusin. Kenapa ada kata-kata lusin di sini? Karena lihat di soalnya. Data banyak pensil yang terjual dalam lusin. Nah, lusin ini menentukan angka ini dibacanya dalam lusin. Kalau tadi ini hari pertama 2, maksudnya 2 lusin. Hari kedua ada 9, berarti 9 lusin. Jadi, pada mediannya pun ada kata lusinnya juga. Maka diperoleh mediannya adalah 5,5 lusin. Insya Allah bisa dipahami ya, Kak ya? Ya, pasti bisa. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai rata-rata atau yang disebut dengan mean. Rata-rata diperoleh dengan membagi jumlah seluruh data dengan banyaknya data. Atau kalau kita tulis dalam bentuk rumus seperti yang ada pada layar kalian. Rata-rata sama dengan jumlah seluruh data per banyaknya data. Agar lebih mudah memahami, kita akan langsung masuk ke contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut. Ini adalah contoh soal yang pertama. Dalam pengumpulan beras dari para petani di sebuah koperasi selama 1 pekan disajikan dalam diagram batang berikut. Ada diagram batang, kita bisa lihat ini hari, ini berat dalam kuintal. Nah, ini maksudnya bisa kita artikan hari Senin itu pengumpulannya adalah 11. 11 apa? 11 kuintal. Gitu ya. Lalu hari Selasa itu 10 kuintal. Hari Rabu 9 kuintal, hari Kamis 7 kuintal, Jumat 5 kuintal, Sabtu 9 kuintal, Ahad 12 kuintal. Nah, ini teman-teman mungkin bingung, Bu, ini nggak ada angkanya tapi kok Bu Alis tahu hari Senin tuh 11 gitu ya. Walaupun tidak ada angkanya, di sini kan ada 10 langsung ke 12. Sedangkan Senin adanya di tengah-tengah di antara 10 dan 12. Ya, di antara 10 dan 12 ya itu sudah pasti angka 11. Gitu ya, Kak ya, untuk menentukannya. Nah, jika kita sudah tahu, tadi untuk mencari rata-rata, di sini diminta pertanyaannya rata-rata beras yang dikumpulkan setiap harinya. Untuk mencari rata-rata, tadi rumusnya adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, jumlah seluruh data tuh yang mana? Seluruh data tuh yang hari Senin, yang 11, Selasa, 10, sampai hari Ahad dijumlahkan semua. Berarti di sini ada 11 tambah 10 tambah 9 tambah 7 tambah 5 tambah 9 tambah 12. Nah, itu hasilnya adalah jumlah seluruh datanya. Dibagi banyaknya data. Banyaknya data apa sih? Banyaknya data tuh ini nih, banyaknya hari. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ada berapa? Ada 7. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Tadi rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi banyak data. Nah, berarti rata-rata sama dengan berat beras seluruhnya per banyak hari. 11 tambah 10 tambah 9 tambah 7 tambah 5 tambah 9 tambah 12 per 7. Sama saja dengan 63 per 7. 63 per 7 artinya 63 bagi 7. Berapa hasilnya? 9. Jadi rata-ratanya, rata-rata pengumpulan beras setiap harinya adalah
9 kuintal. Jangan lupa dibuat kesimpulannya ya. Ya, jadi harus ada kesimpulannya seperti ini. Jadi, rata-rata berat beras yang dikumpulkan setiap hari adalah 9 kuintal. Ingat, jangan hanya 9 saja. Karena tadi di sana ditulis dalam kuintal, berarti harus di sini juga ada tulisannya 9 kuintal. Seperti itu. Mudah kan insya Allah ya. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ini agak sedikit berbeda. Silahkan diperhatikan baik-baik. Contoh soal yang kedua. Berikut adalah tabel data usia sekelompok orang yang gemar membaca komik. Nah, di sini ada usianya, ada banyak orangnya. Nah, tadi kan rumus rata-rata itu jumlah seluruh data atau jumlah seluruh data per banyaknya data. Nah, teman-teman harus tahu dulu jumlah seluruh datanya berapa. Yang usianya 13 tahun ada 5 orang. Nah, berarti kira-kira kalau ditotalin ada berapa? Tuh usianya. Yang 14 tahun ada 4 orang. Yang 15 tahun ada 6 orang, yang 16 tahun ada 3 orang, yang 17 tahun ada 4 orang, yang 18 tahun ada 1 orang. Nah, caranya untuk menentukan rata-rata pada tabel seperti ini, teman-teman harus mengkalikan dulu usia dengan banyak orangnya. Kita lihat penyelesaiannya. Tentukan terlebih dahulu jumlah seluruh data. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Kalikan dulu antara usia dan banyak orangnya. Karena kita mau tahu berapa rata-rata usianya gitu kan ya. Karena ada yang usia 13 tahun ada 5 orang, maka kita harus tahu dulu yang 13 tahun ini kalau dijumlahin totalnya ada berapa. Yang 5 orang ini dijumlahkan berapa usianya. Gitu ya. Nah, caranya 13 kali 5 hasilnya 65, 14 kali 4 hasilnya 56, 15 kali 6 di sini hasilnya 90, 16 kali 3 hasilnya 48, 17 kali 4 hasilnya 68, 18 kali 1 hasilnya 18. Nah, kalau sudah ini dijumlahkan 65 tambah 56 tambah 90 tambah 48 tambah 68 tambah 18. Hasilnya adalah 345. Nah, 345 ini masuk ke dalam jumlah seluruh data. Nah, lalu banyaknya data tuh yang mana? Banyaknya data itu adalah banyaknya orang. Nah, semuanya ada berapa orang? Gitu kan ya. Berarti ini semua dijumlahkan. 5 tambah 4 tambah 6 tambah 3 tambah 4 tambah 1. Hasilnya 23. Maka banyaknya data di sini kita peroleh ada 23. Kita lihat penyelesaiannya. Oke, rata-rata sama dengan jumlah seluruh data per banyak data. Nah, jumlah seluruh datanya 345. Banyak datanya ada 23. 345 dibagi 23 hasilnya 15. Jadi, rata-rata usia penggemar komik dari data tersebut adalah 15 tahun. Sampai sini bisa dipahami, kakak-kakak? Insya Allah bisa dipahami dengan baik ya. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang ketiga. Kurang lebih akan sama seperti yang soal kedua, namun dalam bentuk diagram batang. Nah, kita lihat di sini. Contoh 3, diagram batang berikut menunjukkan nilai ulangan bahasa Indonesia beberapa siswa. Berapa rata-rata nilai ulangan bahasa Indonesia dari data di atas? Nah, yang diminta berapa rata-rata nilainya? Yang diminta adalah rata-rata nilainya. Berarti teman-teman di sini harus mencari sama seperti yang tadi nomor 2. Kita jadikan tabel terlebih dahulu. Yang nilainya 70 ada 1 orang. Yang nilainya 75 ada 5 orang. Yang nilainya 80 ada 4 orang. Nilai 85 juga 4 orang. 90 5 orang. Dan 95 ada 6 orang. Agar memudahkan, teman-teman jadikan ini dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Kurang lebih akan seperti ini. Nah, teman-teman juga harus menentukan terlebih dahulu jumlah seluruh data. Sama seperti tadi, jumlah yang nilainya 70 ada 1, maka 70 kali 1. Yang nilainya 75 ada 5 orang, maka 75 kali 5. Hasilnya seperti ini ya. 80 kali 4, hasilnya 320. 85 kali 4, hasilnya 340. 90 kali 5, hasilnya 450. 95 kali 6,
Hasilnya 570. Nah, 70, 375, 320, 340, 450, dan 570 itu semua dijumlahkan. Hasilnya 2125. Nah, ini menempati posisi sebagai jumlah seluruh data. Lalu banyaknya data yang mana? Ini dia banyaknya data. Jumlah dari seluruh siswa yang ikut. Nah, ini adalah banyaknya data. Maka kita akan peroleh jumlah rata-rata sama dengan jumlah keseluruhan nilai per banyak siswa. Jumlah seluruh nilainya adalah 2125 per 25. Hasilnya 85. Jadi rata-rata nilai ulangan bahasa Indonesia adalah 85. Nah, seperti itu ya Kak ya. Ya, insya Allah bisa dipahami ya Kak ya. Ini contoh soal yang keempat. Contoh soal yang keempat ini agak berbeda dengan soal pertama, kedua, dan ketiga. Jadi, coba diperhatikan baik-baik. Di sini ada soal seperti ini. Nilai ulangan IPA dari 8 orang anak adalah sebagai berikut. 80, 60, 70, 70, 90, 90, dan 70. Bila nilai rata-ratanya 76,25, maka nilai anak yang belum diketahui adalah. Nah, ini teman-teman bisa lihat kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru ada 7 nilai. Sedangkan di sini dibilang ada 8 orang anak. Nah, bila nilai rata-ratanya 76,25, nah nilai rata-rata ini sudah 8 anak. Nah, yang ditanya, maka nilai anak yang belum diketahui adalah, nah kita harus menentukan anak yang hilang ini kira-kira nilainya itu berapa ya yang belum kita ketahui. Nah, bagaimana caranya biar teman-teman mudah menghitungnya? Nah, supaya tahu kan teman-teman tahu nih rumus dasarnya ya. Rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, di sini jumlah seluruh data. Berarti kan kalau kita mau dapat rata-rata 80 tambah 60 tambah 70 tambah 70 tambah 90 tambah 90 tambah 70 dan tambah nilai yang tidak diketahui. Nah, intinya mereka semua dijumlahkan kan? Kalau dijumlahkan ada 8 macam. Gitu kan ya. Nah, terus dibagi 8. Hasilnya segini. Nah, maka tugas teman-teman supaya tahu ini ada berapa yang kosong, nilainya berapa. Langkah pertama adalah teman-teman tentukan dulu jumlah seluruh datanya. Bagaimana caranya? Teman-teman tinggal kalikan rata-rata dengan banyak anaknya. Nah, rata-ratanya di sini 76,25 dan jumlah anaknya ada 8 orang. Berarti 76,25 dikali 8 orang dan hasilnya 610. Nah, ini adalah jumlah total atau jumlah seluruh datanya. Nah, teman-teman jadi tahu. Sekarang tentukan nilai yang belum diketahui. Caranya jumlah seluruh data dikurang jumlah nilai yang diketahui. 610 dikurang 80 tambah 60 tambah 70 tambah 70 tambah 90 tambah 90 tambah 70, yaitu 610 dikurang 530 diperoleh 80. Jadi nilai anak yang tidak diketahui adalah 80. Maka nilai anaknya tersebut diperolehlah 80. Nah, bagaimana kakak-kakak? Bisa diikuti? Insya Allah bisa diikuti dengan baik ya. Nah, alhamdulillah itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman bisa mengikutinya dengan baik dan bisa memahaminya dengan baik. Dan semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan berkah untuk kalian. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.